Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Sabtu 18 September 2021. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 4-15. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal ini diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah yang jatuh di pinggir jalan, ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tengah yang berbatu-batu, di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang setelah mendengar sabda itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, bacaan ini bagus sekali ya untuk merenungkan langkah hidup iman kita. Saya kutipkan, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Inilah tanah yang baik. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang seperti tanah yang baik. Ibu bapak, saudara saya yang terkasih, supaya mudah diingat, ibu bapak kalau pergi ke rumah sakit ada ahli THT, apa? Telinga, telinga, lalu apa? THT. Kalau ini saya singkatnya adalah telinga, hati, dan tekun. Nah, bukan yang dimaksud itu ya. Telinga, kita punya telinga, kita punya hati, semoga kita tekun. Nah, supaya kita menjadi pribadi-pribadi tanah yang baik, seperti disabdakan Tuhan, yang jatuh di tanah yang baik ialah yang mendengarkan. Kita punya dua telinga. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang mau lebih banyak mendengarkan apa yang terjadi dalam hidup kita, terlebih di masa pandemi ini, agar kita mampu kemudian merumuskan, memilih, lalu menentukan apa yang mesti kulakukan. Karena kalau kita tidak mendengarkan, merenungkan, memilih, dan akhirnya menentukan apa yang perlu dilakukan, kita menjadi pribadi-pribadi yang gerusa-gerusu, kesusu, tergesa-gesa, kita bisa sungguh salah. Semoga kita mau lebih mendengarkan. Dan yang kedua, hati.
menyimpan dalam hati yang baik. Nah, semoga kita sungguh mau menyimpan yang baik-baik. Yang jelek itu nggak usah disimpan, karena kalau kita menyimpan yang jelek, hati kita akan terbakar, hati kita akan mengeras. Nah, yang kita simpan adalah yang baik-baik saja, sehingga ketika kita berjumpa dengan orang kita, oh dia si A, ini kebaikannya. Kalau kemudian kita ingat kejelekan-kejelekannya, wow, kita akan sungguh terbakar hati kita, dan kita akan rugi sendiri, kita akan hancur sendiri, hati kita akan hancur. Dan yang ketiga, menghasilkan buah dalam ketekunan, tekun, disiplin, teliti, dan sungguh saat ini yang dibutuhkan itu. Ini grafik virus turun, namun Kompas juga mengingatkan, waspada, euforia turunnya virus. Semoga meskipun sekarang PPKM-nya semakin diperlonggar, kita tetap disiplin, teliti, tekun menjalani kehidupan dengan cara-cara yang baru, misalkan protokol kesehatan, sehingga kita akan berbuah dalam ketekunan. Dan semoga ini semakin terlaksana dan selalu kita upayakan, sehingga hidup kita terjaga, bahkan kita bisa menjaga keluarga dan sesama kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.